Salam Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali di persekutuan doa TPI Benowo, Gereja Isa Al-Masih Surabaya. Mari kita memuji dengan satu pujian, bangkit serukan nama Yesus. Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami boleh kembali untuk melayani Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari-hari yang sudah kami lalui. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami akan memuji, menyembah, dan memuliakan nama Tuhan. Karena memang Engkau yang layak dipuji dan disembah. Dan terlebih kami akan mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dari awal sampai akhir kami menyerahkan ibadah ini di dalam tangan Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan memuji dengan satu pujian, Kunaikan Syukur. Sembah sujud kepadamu.
Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan, khususnya bersama Jemaat TPI Benowo, Gereja Isa Al-Masih, Surabaya. Mari sebelumnya kita akan masuk dalam doa. Bapa di surga, malam hari ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini yang sudah Tuhan berikan. Dan pada saat ini kami rindu bersama-sama jemaat-Mu belajar akan firman-Mu. Biar Tuhan pimpin, Tuhan sertai pemberitaan firman Tuhan dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malam hari ini biarpun kita tidak bertemu muka dengan muka, tetapi biarlah melalui online ini kita tetap bisa belajar bersama-sama tentang firman Tuhan. Firman Tuhan malam hari ini terambil di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Sekali lagi Bapak Ibu, Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai ayat 20. Mari kita akan baca bersama-sama. Judulnya adalah perintah untuk memberitakan Injil. Ayat 16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan." Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Bapak Ibu dalam kasih Tuhan, kita akan melihat bersama-sama perintah untuk memberitakan Injil. Pertanyaannya, Bapak Ibu mau atau tidak? Karena untuk memberitakan firman Tuhan banyak orang, saya tidak bisa bicara, saya tidak ada waktu. Itu tugas penginjil, itu tugas pendeta. Benarkah itu tugas penginjil dan juga pendeta? Malam hari ini kita akan belajar bersama-sama. Perhatikan ayat yang ke-16 dan ke-11. Kenapa kok tidak 12? Kenapa diawali ke-11? Bapak Ibu dalam kasih Tuhan, kalau kita melihat di dalam Injil yang lain, bahwa Tuhan Yesus pernah berbicara. 4 kali Tuhan Yesus bicara bahwa anak manusia harus menderita, mati di atas kayu salib, dan bangkit pada hari ketiga. Perintah untuk memberitakan Injil ini adalah perintah Tuhan Yesus. Kenapa dikatakan perintah? Bukan sekedar Tuhan Yesus pada saat itu menjadi seutuhnya manusia, tetapi Tuhan Yesus sudah bangkit. Sudah bangkit, bahkan menampakkan diri kepada murid-muridnya, bukan? Selama 40 hari. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi kata 11 ini, Yudas pun tidak bersama dengan murid-murid yang dikatakan ayat yang kita baca ini. Nah, bahkan kata Galilea adalah tempat di mana Tuhan Yesus sudah bicara juga. Bahwa Tuhan Yesus dari kebangkitannya menampakkan dirinya, dan akhirnya rindu memberikan suatu perintah atau tugas kepada 11 muridnya. Tugasnya apa? Yaitu memberitakan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, bukan sekedar tugas para hamba Tuhan, bukan tugas juga para pendeta, tetapi sebenarnya memberitakan firman Tuhan itu adalah juga tugas Bapak Ibu dan saudara-saudara. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, rupanya kalau kita melihat di dalam 11 murid yang siap ingin memberitakan firman, ternyata di dalam ayat 17 dikatakan tidak semuanya siap, tidak semuanya sanggup melayani Tuhan dalam menyampaikan firman Tuhan. Karena apa? Coba perhatikan ayat 17.
Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Siapa ini yang ragu-ragu? Bapak Ibu dalam kasih Tuhan, ini adalah 11 murid yang diutus 3,5 tahun bersama Tuhan Yesus. Rupanya apa yang dilakukan Tuhan Yesus, mujizat-mujizat yang mereka melihat dengan mata sendiri, ternyata pada saat Tuhan Yesus mengajak untuk memberitakan firman, ada beberapa orang ragu-ragu. Orang beberapa ini bukan orang lain, tetapi murid Tuhan Yesus. Nah, bagaimana supaya Tuhan Yesus mengajak muridnya untuk memberitakan firman? Mereka berani. Perhatikan ayat 18. Yesus mendekati mereka. Tuhan Yesus mendekati para murid dan berkata, perhatikan ini, kepadaku telah kuberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ini adalah suatu bukti pernyataan Tuhan Yesus sendiri ketika dia sudah dari kebangkitan. Dikatakan apa? Ada kata kuasa di surga dan di bumi. Berarti Tuhan Yesus berbicara 2 tempat. Yang pertama, dia kuasa di surga. Dia adalah 100% Allah. Dan juga kuasa di bumi. Dia juga 100% manusia. Tetapi dia menunjukkan bahwa dirinya berkuasa atas segala masa. Bapak Ibu dalam kasih Tuhan, apakah 11 murid yakin mereka sanggup? Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kata Tuhan Yesus ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Apa kata perintah yang pertama? Perintah yang pertama itu adalah disuruh para muridnya untuk apa? Untuk pergi, jadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Bapak Ibu dalam kasih Tuhan, ini adalah pekerjaan besar. Kalau kita berbicara di Galilea saja, Tuhan Yesus ngomong bangsa-bangsa. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan pekerjaan yang besar. Bapak Ibu dalam kasih Tuhan, bukan sekedar pendeta, majelis para hamba Tuhan penginjil, saudara juga jemaat Tuhan. Sebenarnya, seharusnya kita juga menanggung untuk bersama-sama memberitakan firman Tuhan. Mungkin sudah bertanya, aku tidak mampu, aku tidak ada waktu, tidak ada kesempatan. Bapak Ibu dalam kasih Tuhan, ayat 20 dikatakan dengan jelas, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan perhatikan, ini yang menarik, ketahuilah aku menyertai kamu. Bapak Ibu dalam kasih Tuhan, perhatikan kata aku menyertai kamu. Artinya apa? Artinya Tuhan Yesus bukan sekedar mengajak, memerintahkan untuk para murid menyampaikan firman Tuhan, tetapi Tuhan juga menyertai. Bapak Ibu dalam kasih Tuhan, memang kebangkitan Tuhan Yesus, pada saat dia bangkit menampakkan diri terus naik ke surga. Itu menandakan apa? Itu menandakan dia akan meninggalkan, tetapi dia akan memberikan penghibur. Nah, roh penghibur itulah pengganti di mana Tuhan Yesus ada, sehingga kuasa yang diberikan itulah menjadikan bukan sekedar perintah, tetapi ada penyertaannya. Bapak Ibu dalam kasih Tuhan, kalau kita melihat di dalam Efesus pasal 6 ayat 15, dikatakan demikian, memberitakan Injil itu adalah kerelaan. Nah, Bapak Ibu dalam kasih Tuhan, jadi saudara memberitakan Injil, jangan mencari keuntungan. Saudara jangan memberitakan Injil dengan cara dijual. Kenapa? Karena apa yang sudah berikan Tuhan buat kita, itu adalah penyertaannya yang membuat kita dimampukan. Bapak Ibu dalam kasih Tuhan, Efesus 6 ayat 15 ini berbicara memberitakan Injil itu adalah kerelaan. Saudara mau apa enggak? Mungkin saudara bertanya-tanya, ya mampu,
Mau. Nah, Bapak Ibu, ini adalah tantangan buat kita bersama. Apakah benar kita mau memberitakan Injil? Coba kita pikirkan pada ayat 20 ini. Ayat 20 mengatakan, mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu. Pertanyaannya, kalau kita mau disertai oleh Tuhan, kalau kita mau dipimpin oleh Tuhan, lakukanlah. Ini yang bicara Tuhan Yesus loh. Beritakanlah firman Tuhan. Karena apa? Tuhan gak bicara satu Galilea, tapi Tuhan bicara tentang bangsa-bangsa. Inilah kesempatan buat kita bersama. Kita tahu saat ini virus corona masih ada. Bukan berarti kita tidak mampu untuk melakukan perbuatan pemberitaan Tuhan, pemberitaan firman. Tetapi malam hari ini, Bapak Ibu saya tantang. Lakukanlah kesempatan di saat-saat kita mengalami tekanan. Sekali lagi, lakukanlah pemberitaan firman Tuhan pada saat-saat kita mengalami tekanan. Virus corona menjadikan hambatan, bukan? Tetapi jangan lupa, penyertaan Kristus yang Tuhan lakukan dan Dia bicarakan pada saat itu menjadikan kasih penyertaannya itu ada di dalam kita bersama. Yang terakhir, kita renungkan, apakah Bapak Ibu mau memberitakan firman Tuhan? Apakah saudara mau menyampaikan firman Tuhan? Tidak perlu jauh-jauh. Mungkin tetangga, mungkin teman, mungkin keluarga yang belum percaya. Bapak Ibu, menyampaikan firman Tuhan tidak harus dengan firman. Dengan perkataan dan perbuatan saudara. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Itu pun saudara dikatakan apa? Bisa menyampaikan firman. Bukankah kita ini adalah hidup kita ini apa? Adalah orang-orang yang dikehendaki Allah untuk melakukan pekerjaannya. Biarlah firman Tuhan yang singkat pada malam hari ini boleh menjadikan berkat buat kita bersama. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami sampaikan. Biarlah Roh Kudus sendiri yang menyempurnakan. Sehingga apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, bahkan melalui firman online ini, boleh menggerakkan orang-orang yang belum pernah menyampaikan berita firman. Tuhan jadikan berkat kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.